warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Hanina dari kelas 441B01 dengan NIM 44250855. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideas in the box dan lingkaran kesempatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ideas in the box. Ideas in the box adalah teknik kreativitas untuk menghasilkan ide baru secara sistematis dengan mengkombinasikan berbagai parameter atau atribut dari suatu masalah atau objek, yang dimana setiap atribut itu dibagi menjadi berbagai opsi untuk kemudian kita gabungkan secara acak untuk memunculkan solusi atau inovasi baru, seperti menggabungkan fitur dari berbagai barang untuk menciptakan produk baru. Ini ada kotak idenya, ada jenis, bahan, bentuk, sentuhan akhir, dan posisi. Kombinasi yang terpilih itu, yang pertama adalah jenis barang yang terpilih adalah pouch organizer. Yang kedua itu bahan yang kita gunakan adalah kain perca yang sudah rapi. Yang ketiga, bentuk casing lembut dengan nilai estetika. Yang keempat, ada sentuhan akhir dijahit agar detail yang diciptakan lebih rapi. Yang kelima itu posisinya di dalam tas untuk merapikan charger, earphone, mouse, dan lain-lain agar tidak terlilit di dalam tas utama. Ini adalah sketsa pouch organizer-nya. Kelebihannya itu ada nilai keberlanjutan yang nyata atau eco-friendly, yang mana itu dapat menyelamatkan sisa-sisa kain perca produksi limbah tekstil agar tidak berakhir di pembuangan sampah. Ini juga memberikan citra bahwa kampus secara aktif menerapkan ekonomi sirkular dan peduli pada isu lingkungan. Yang kedua itu adalah satu pouch, satu cerita. Karena terbuat dari potongan kain yang berbeda, hampir tidak ada dua pouch yang benar-benar identik kan. Jadi setiap mahasiswa akan merasa memiliki barang yang unik dan terbatas, limited edition, yang memberikan kebanggaan tersendiri saat memakainya. Selanjutnya adalah alasan kenapa saya memilih ide ini. Yang pertama itu adalah ramah bumi, karena mengubah limbah kain perca menjadi barang yang berguna tanpa merusak lingkungan. Yang kedua itu sangat unik, karena nggak ada pouch yang sama persis. Setiap orang pasti punya desain yang berbeda-beda. Yang ketiga itu tahan lama. Jadi jahitan kain perca biasanya lebih kuat dan empuk untuk melindungi barang di dalam tasnya. Keempat, hemat biaya. Kita dapat memanfaatkan bahan sisa sehingga harga produksi lebih terjangkau namun tetap terlihat enak. Kelima itu punya cerita, jauh lebih bermakna karena merupakan produk kerajinan tangan, bukan sekedar barang cetakan pabrik. Selanjutnya adalah target dan keunggulannya. Target kita itu adalah mahasiswa baru, yang mana bisa dipakai sebagai sambutan agar mereka siap mengorganisir pelaratan kuliah sejak hari pertama. Yang kedua itu adalah peserta seminar atau workshop sebagai pengganti goodie bag plastik yang membosankan. Ketiga itu ada dosen dan staf kampus untuk merapikan kabel-kabel proyektor, pointer, atau alat tulis saat mengajar. Yang keempat itu adalah aktivitas lingkungan kampus sebagai bentuk apresiasi yang sejalan dengan nilai yang mereka perjuangkan. Selanjutnya itu adalah keunggulannya. Keunggulannya itu adalah tahan banting dan awet, yang mana kain perca apabila jika digunakan berlapis tidak mudah robek dan tidak akan mengelupas seperti bahan kulit sintetis yang murah. Yang kedua itu bisa dicuci, karena tas seringkali kotor karena tinta atau pulpen atau debu. Nah, pouch ini juga bisa dicuci berulang kali tanpa merusak kulitnya. Yang ketiga itu adalah promosi nilai kampus. Jadi menunjukkan secara langsung bahwa kampus adalah institusi yang inovatif karena mengolah limbah kain rumahan, dan humanis karena mendukung kerajinan tangan. Yang keempat itu adalah ringan dan fleksibel karena tidak kaku sehingga bisa menyelip dan mudah di ruang tas yang sekalipun sempit. Selanjutnya ini adalah fungsi dari packaging untuk si dompet kain perca ini. Itu fungsi packagingnya adalah tetap bersih, melindungi kain perca dari debu, kotoran, atau kelembapan selama penyimpanan dan pengiriman. Ada juga menjaga bentuk untuk memastikan pouch tidak tertekuk atau resletingnya rusak, dan juga tidak tertekan beban berat sebelum sampai ke tangan si pengguna atau pembeli. Selanjutnya itu adalah lingkaran kesempatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lingkaran kesempatan. Jadi lingkaran kesempatan itu adalah metode berpikir kreatif untuk menghasilkan ide baru dengan mengisolasi dua atribut dari suatu masalah atau objek secara acak, lalu menggabungkan untuk menemukan inovasi, sehingga seringkali digunakan dalam periklanan dan pengembangan produk untuk memicu inovasi melalui kombinasi tak terduga dari elemen-elemen yang berbeda.
Inovasi ini adalah teknik memecah objek menjadi atribut-atribut dasarnya seperti bentuk, fungsi, bahan, dan kemudian memangkasnya secara acak seperti air dan obat menjadi tetes obat untuk mendapatkan ide baru. Di sini ada video lemparan dadunya. Jadi saya mendapatkan angka 1 dan angka 5. Dari hasil pelemparan dadu tersebut, saya mendapatkan angka 1 dan 5. Dari pemilihan angka 1 tersebut yang akan ditaruh di poster mengenai kain perca yang digunakan untuk bahan pouch organizer, dan angka 5 itu diberisikan tentang dampak dari kain perca tersebut kepada lingkungan sekitar dan produk pouch organizer di dalam poster. Ini adalah hasil posternya, yaitu cara mengurangi sampah kain. Ini adalah kelebihan-kelebihan dari si wadah atau tempat dari kain perca ini. Banyak sekali kelebihannya, itu bisa untuk mengurangi tumpukan sampah, menambah mata pencarian baru, menghemat sumber daya air dan energi produk kain, terus bisa memiliki karena setiap pouch memiliki motif dan cerita yang berbeda, jadi bisa memiliki experience yang berbeda-beda. Terus ada juga wadah sosial dan kebersamaan untuk masyarakat, jadi kita bisa saling ngobrol bareng sambil kita bikin si produk kain percanya ini. Jadi sekian dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.